Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fayasita Nasibuan, NIM 180301088 dari kelas Agronomi 1. Di sini saya ingin melakukan praktikum berjudul Uji Perkecambahan dan Tipe-tipe Perkecambahan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui persentase perkecambahan, mengetahui benih normal dan abnormal, dan tipe-tipe perkecambahan. Sebelum memulai praktikum, izinkan saya menjelaskan beberapa hal. Kecambah normal ditandai dengan sistem perakaran yang baik, terutama akar primer. Kecambah abnormal yaitu sesuai dengan namanya abnormal, yang mana perkecambahan yang tidak normal atau tumbuh dengan tidak normal. Hal tersebut mungkin dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu gen, tingkat kemasakan benih, ukuran dan kekerasan biji, serta dormansi. Kemudian faktor eksternal yaitu air, temperatur, sinar matahari, oksigen, dan media. Kemudian tipe-tipe perkecambahan terdiri dari dua yaitu hipogeal dan epigeal. Hipogeal biasanya terjadi pada tanaman monokotil, yaitu yang ditandai dengan munculnya radikula diikuti dengan pemanjangan plumula. Hipokotil tidak memanjang ke atas ke permukaan tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di dalam kulit biji yaitu di dalam permukaan tanah. Kemudian perkecambahan epigeal biasanya terdapat pada tanaman dikotil, ditandai dengan munculnya radikula diikuti dengan pemanjangan hipokotil secara keseluruhan dan membawa kotiledon serta plumula ke atas permukaan tanah. Baik, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mari kita mulai praktikum kita, dimulai dari uji perkecambahan. Oke, baik. Untuk praktikum uji perkecambahan terdapat alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah, kemudian nampan atau bak perkecambahan, dan benih jagung dan kangkung sebagai perwakilan benih monokotil dan dikotil. Untuk tanah, sebenarnya lebih baik menggunakan tanah steril karena terbebas dari hama, penyakit, jamur, dan lain-lain yang mempengaruhi perkecambahan. Metode pelaksanaan: dimasukkan tanah ke dalam dua wadah atau bak perkecambahan, kemudian diratakan. Kemudian dibuat 20 lubang tanam pada wadah atau bak perkecambahan dengan 5 kolom dan 4 baris. Kemudian diambil benih tadi yaitu benih jagung dan benih kangkung sebagai perwakilan benih monokotil dan benih dikotil. Ditanam satu benih pada satu lubang tanam. Untuk komoditi dipisah, satu wadah perkecambahan untuk tanaman jagung dan satu wadah perkecambahan untuk tanaman kangkung. Setelah benih dimasukkan, jangan lupa ditutup dan diratakan. Tak lupa juga dilakukan penyiraman hingga tanah lembab, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Berikut merupakan perkembangan dari perkecambahan tanaman jagung dan kangkung dari 1 hingga 3 hari setelah tanam. Setelah 3 hari setelah tanam, dihitung persentase perkecambahannya. Pada tanaman jagung memiliki persentase perkecambahan 100%, yang mana perhitungannya 20 benih yang berkecambah dibagi dengan 20 benih yang ditanam dikali dengan 100%. Kemudian pada tanaman kangkung memiliki persentase perkecambahan 70%, yang mana rumusnya 14 benih yang berkecambah dibagi dengan 20 benih yang ditanam dikali dengan 100%. Saya ambil satu perwakilan dari kecambah tanaman jagung di 3 hari setelah tanam. Di sini terlihat bahwa sudah muncul akar koleoptil serta daun namun belum membuka. Untuk kecambah tanaman kangkung, saya ambil perwakilan dari kecambah normal dan kecambah abnormal. Pada kecambah normal terdiri dari akar, hipokotil, daun, serta kotiledon yang terangkat ke atas permukaan tanah. Untuk kecambah abnormal tidak ada muncul radikula. Benih terasa lembek, belum busuk namun tidak berkecambah. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor internal, karena untuk kebutuhan faktor eksternal seperti cahaya matahari, air, oksigen, dan media sudah tercukupi. Kemudian mari kita masuk ke praktikum tipe-tipe perkecambahan. Di sini saya mengamati tanaman jagung dan kangkung 5 hari setelah tanam.
Tanaman jagung merupakan tanaman monokotil yang memiliki tipe perkecambahan hipogel. Di gambar tersebut terlihat bahwa kotiledon di dalam biji tetap berada di bawah permukaan tanah, yang mana hal tersebut sesuai dengan teori perkecambahan hipogel. Dan pada tanaman kangkung merupakan tanaman dikotil yang memiliki tipe perkecambahan epigel. Pada gambar terlihat bahwa kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah, yang mana hal tersebut sesuai dengan teori perkecambahan epigel. Berikut merupakan ilustrasi perkembangan kecambah tanaman jagung. Pada 1 hari setelah tanam muncul radikula, pada 2 hari setelah tanam muncul koleoptil, pada 3 hari setelah tanam muncul daun namun belum membuka, pada 4 hari setelah tanam daun semakin berkembang, dan pada 5 hari setelah tanam daun semakin berkembang dan sudah membuka. Kemudian pada perkembangan kecambah tanaman kangkung, pada 1 hari setelah tanam radikula mulai muncul, pada 2 hari setelah tanam hipokotil muncul dan radikula mulai memanjang, pada 3 hari setelah tanam daun muncul dan membawa kotiledon ke atas permukaan tanah, pada 4 hari setelah tanam daun mulai berkembang, begitu juga pada 5 hari setelah tanam daun semakin berkembang dan semakin besar. Berikut merupakan perkembangan dari perkecambahan tanaman jagung dan kangkung dari 1 hari setelah tanam hingga 5 hari setelah tanam. Baik, sekian video praktikum yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman dan semuanya bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.